Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kentang di rumah Supi. Selamat datang di Ngusik Ngobrol Asik podcastnya RRI Jambi. Dan kali ini di episode yang sekarang saya punya tamu istimewa. Ada Mas Panji. Panji ya? Ya, Panji Legowo. Panji Legowo. Tak pikir tadi Panji yang lagi viral. Panji Legowo. Bukan ya? Tapi memang beda wajahnya. Oke, Mas Panji Legowo. Nah, Mas Panji Legowo ini adalah salah seorang yang istimewa menurut kami. Tidak juga. Enggak juga. Enggak juga. Mohon maaf ini karena kita harus menjelaskan juga bahwa Mas Panji ini sudah selesai S2 ya. Alhamdulillah. S2 di Unja ya? Iya, di Pasca Sarjana Unja. Baru selesai? Udah selesai? Udah lama? Baru selesai. Nanti wisudanya Oktober. Ya. Iya. Ya, dan netizen juga mungkin pengen tahu apa istimewanya Kang Panji ini. Mas Panji bukan Kang Panji ya. Mas Panji aja lah. Yang jelas bukan. Bagus ya. Iya, bukan Syekh Panji yang jelas ya. Oke. Jadi istimewa ini karena beliau ini memang qadarullah ditakdirkan untuk memiliki kekurangan yaitu tunadaksa ya, kesulitan ketika berjalan. Nah, kan tetapi Mobilitas. mobilitasnya sulit ya. Akan tetapi itu dia istimewanya adalah udah selesai S2 loh. Itu luar biasa. Kan nggak semua orang juga bisa gitu kan. Oke. Mas Panji kalau di asalnya dari mana ini? Dari Nes Jambi. Muaro Jambi. Muara Jambi. Dari kalau ngobrolin keluarga berapa saudara? Kalau saudara itu dua saudara. Iya, lanang semua, laki-laki. Lanang kabeh. Iya, lanang kabeh. Dua laki-laki. Dua laki-laki. Mas Panji yang nomor 1. Iya. Yang nomor 1. Kemudian mohon maaf, yang adiknya apakah juga Enggak, normal, alhamdulillah. Alhamdulillah normal ya. Nah, kalau kita mau cerita soal, saya ingin tahu sebenarnya cerita Mas Panji ketika masih di kampung ya, di Nes ya. Itu waktu kecilnya seperti apa sih? Ini mohon maaf, tunadaksanya emang dari lahir atau? Emang dari lahir. Emang dari lahir ya. Karena Panji itu prematur. Itu prematur. Kecepatan ya? Kecepatan. Nggak tahan lagi di dalam kali ya. Iya, terus bisa jadi. Jadi waktu itu Panji kan lahirnya prematur karena bapak itu dalang wayang kulit. Dalang wayang kulit? Iya, seorang dalang. Jadi dalang itu kan tur kemana-mana tuh. Kemana-mana, kemudian mungkin ada mama itu ikut, ada goyangan gitu. Pas naik kendaraan, disitulah terjadi. Oh, ceritanya gitu. Jadi pas tur, Ya, jalannya jelek. jalan jelek, Sampean tuh mentang di kendaraan. Normal itu? normal. Normal ya. Wah, itu dia. Tapi pada saat itu kan Panji karena prematur, jadi masih kecil, masih sebesar botol aqua waktu itu. Jadi batok kepala belum terbentuk, kemudian kaki urat masih belum kuat. Jadi istilahnya masih lembut sekali itu. Jadi waktu itu Panji dibilang sama dokternya, nampaknya anak ini kurang ada riwayat hidup. Karena napasnya tuh setiap 10 menit sekali pasti harus diembus lewat ubun-ubun. Karena batok kepala ini belum terbentuk seperti itu. Gitu. Jadi waktu itu harus di inkubator, dimasukin mesin, nanti disitulah ada proses perkembangbiakan di situ. Di inkubator setiap 10 menit sekali harus diembus. Itu kata ibu saya seperti itu. Oh iya. Iya. Itu luar biasa. Ceritanya alhamdulillah ya. Ternyata hidup gitu. bisa selamat. Kuasa Tuhan itu kan luar biasa. Walaupun sampean lahirnya prematur, kondisinya saat itu sangat luar biasa ya. Setiap 10 menit sekali harus ditambah nafas ya. Tapi alhamdulillah bisa sehat, tumbuh berkembang dengan luar biasa. Walaupun memang pada akhirnya agak kesulitan untuk mobilitas ya, karena memang sulit untuk dulu malah dua-duanya
Dulu malah dua-duanya, tapi waktu itu kan dipasang pen dari bambu, dilatih, normal cuma 11 tapi itu patut disyukuri. Alhamdulillah. Patut disyukuri. Ada rasa ini nggak, maksudnya rasa kecil hati, kemudian ada rasa nggak percaya diri saat itu? Sebenarnya itu wajar sih Mas. Soalnya saya dulu kan ke SD, SMP, SMA itu umum kan. Di sekolah Iya. biasa ya. SD biasa. Waktu itu SD itu kan banyak. Saya mengalami perundungan, bullying, dibully bahkan bisa lah dicemooh sama kawan-kawan. Setiap saya bermain tuh pastilah, "Nggak usah main ke sini." Pokoknya dijauhin, kok tidak bisa apa-apa, nggak usah ganggu kami, istilahnya. Ocorene ngono. Deh. Apalagi waktu SD, waktu itu masih ngeces. Jadi iya, jadi orang mungkin jijik kan, orang jijik kan. Jadi waktu itu ya dijauhin sama kawan-kawan, bahkan pernah dilempar sama batu. Pernah dilempar. Iya, tapi di bedar. Jadi setiap pulang sekolah nangis itu udah biasa. Waktu itu kan begitu berat ya masa-masa itu, Masa-masa dibully sama teman-teman sekolah, padahal itu masa-masa SD itu masa penuh ceria sebenarnya kan. Itu sempet ini nggak jadi nggak usah sekolah lama, nggak usah sekolah sempet aku di rumah aja gitu. Sempet ada rasa menyerah, patah hati, karena waktu itu kan SD belum ada motivasi, belum mikir ke depan kan. Jadi sempat untuk apa sih sekolah lain, nanti sekolah dilempar lagi, ngejek lagi ya. Nah sekarang masih ingat orang-orang yang dulu ngebully? Masih, tapi sekarang malah hormat mereka, malah segan ya malah. Iya segan, malah mereka yang melindungi kan. Iya, yang melakukan perundungan itu malah yang mereka yang melindungi. Iya, waktu itu mungkin karena memang masih anak-anak ya, jadi Mas Panji ya itu semua terjadi ya. Tapi memang itu tidak bisa juga dibenarkan itu, tapi memang itu sudah terjadi, dan ya alhamdulillah Mas Panji bisa tetap fight untuk berjalan. Alhamdulillah Sukses sampai SMP, SMA di tempat normal. Iya kalau SMP-nya di kampung, SMP-nya di kampung, dan SMP-nya itu alhamdulillah tidak terjadi seperti itu, karena sudah mulai mengerti lah seperti itu. Kemudian SMA-nya di SMA kota, di SMA kota alhamdulillah. Waktu itu juga di SMA itu saya ikut perlombaan karya tulis ilmiah, dan itu menang juara 1 terus 3 kali. Kemudian berangkat ke nasional waktu itu, mewakili Jambi, menang juara 3, dapat perunggu. Alhamdulillah. Luar biasa. Gitu. Karya tulis ilmiah ya? Iya, karya itu. Waktu SMA. Iya, SMA mana nih? SMA 10 Kota Jambi. SMA 10. Oh ya, SMA 10 Kota Jambi dekat sini. Jadi memang pokoknya dibayar dengan prestasi. Iya, dibayar dengan itu. Dengan prestasi. Kuliahnya kemudian di Unja, ngambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian melanjutkan S2 lagi. Di Unja juga. Dengan jurusan yang sama. Oke, good luck lah. Sekarang udah selesai ya. Udah, alhamdulillah. Luar biasa. Nah, dari semua perjalanan itu loh, menarik sebenarnya, karena memang nggak semua orang juga bisa loh jalan kayak gitu Mas. Yang Mas Panji alamin gitu kan, bullying dari kecil, kemudian tentu mobilitasnya juga terbatas gitu kan. Jadi orang tua supportnya gimana? Kalau orang tua alhamdulillah sangat menyupport. Mereka bahkan sampai ngebiayain kuliah tuh sampai S2, walaupun saya bantu dengan setengahnya kan. Mereka itu sangat menyupport. Jadi waktu itu saya termasuk tunagrahita Mas. Jadi saya tunagrahita itu lambat nangkep pelajaran seperti itu. Jadi selain saya tunadaksa, saya juga tunagrahita waktu itu. Karena tidak bisa menangkap pelajaran, waktu itu sempat guru itu ya merekomendasikan untuk masuk sekolah luar biasa waktu itu. Tapi karena orang tua saya mendukung,
dan juga saya punya motivasi. Waktu itu saya belajar. Alhamdulillah, ada ilmu yang nyangkut. Itu dia. Justru ada dua pertama tunadaksa, kemudian ada tunagrahita juga. Tunagrahita itu kan saya mungkin waktu itu malas belajar. Ya. Pokoknya jawabannya ya karena malas belajar waktu itu jadi tunagrahita. Jadi orang-orang di luar juga kalau malas belajar jadi lambat juga mikirnya ya, yang di rumah pun. Nah itu dia. Dan kalau kuliahnya dapat beasiswa nggak? Kalau kuliah, alhamdulillah kalau yang sarjana itu saya keep bidik misi. Kalau dulu bidik misi, kalau S2-nya enggak. Belum dapat sih sebenarnya waktu itu. Enggak beasiswa, biaya dewi lah ya. Ya dewi, ya dari bapak. Alhamdulillah ya, tapi sudah selesai dan sekarang udah kerja ya sampean ya? Udah kerja. Ya. Di mana? Sekarang di Dinas Pendidikan Provinsi. Dinas Pendidikan bagian pendidikan khusus dan layanan khusus untuk mengurus anak-anak keterbatasan khusus seperti itu. Saya dengar juga katanya ngajar di sekolah luar biasa. Ya, yang ngajar. Ngajarnya mulai hari Senin ini. Saya dari di dinas saya pindah ke sekolah kan. Berarti tidak di Dinas Pendidikan lagi tapi ke sekolah. Luar biasa. Mengabdikan diri ke sekolah untuk bisa memberikan motivasi gitu. Tapi memang sampean itu punya keinginan untuk mengabdikan diri di situ atau memang ya terpaksa di situ? Enggak, saya punya keinginan. Jadi saya tuh cita-cita terbesar saya ingin hebat bukan untuk diri saya pribadi, Mas. Jadi saya tuh ingin anak-anak yang sama seperti saya, apapun keterbatasannya, mereka bisa sama seperti orang normal. Mereka bisa mengembangkan potensi. Mereka bisa bersaing. Mereka bisa bermain. Mereka bisa menunjukkan bakat minat. Walaupun dengan keterbatasan yang mereka miliki. Ya, apapun keterbatasannya. Apapun keterbatasannya. Dan ini contoh real, contoh fakta ada Mas Panji. Panji siapa tadi? Panji Lego, tanda kutip. Ya, Mas Panji yang ternyata memang punya motivasi kuat walaupun memang punya banyak hal yang harus dilewatin ya, kekurangan, kemudian juga bullying dari teman-temannya dari kecil, tapi semangatnya alhamdulillah masih stabil. Nah, kalau sampai lihat di sekarang ini ya, ternyata banyak anak-anak yang sebenarnya punya kesempatan yang luar biasa, kesempatannya, badannya lengkap, sehat segala macam, tapi ternyata menyia-nyiakan waktu. Sampai ngeliatnya gimana itu? Sedih nggak sih? Sedih sih. Sedih. Mereka punya waktu 24 jam, kemudian mereka punya kesempatan yang sama. Mereka juga punya fisik tubuh dan kekuatan yang lebih. Di situ mereka bukan tapi kurang memaksimalkan apa yang diberikan. Ya wis, kalau gitu sampean mau ngomong apa sama orang-orang di luar sana yang per hari ini itu masih nggak benar sekolahnya, masih ngelawan sama orang tuanya, masih menyia-nyiakan yang mereka miliki. Sampean mau ngomong apa sama mereka? Untuk rekan-rekan yang ada di sana, kalian tuh bersyukur karena diberikan Tuhan fasilitasnya adalah fisik yang kuat, kemudian sumber daya yang dari orang tua, kemudian juga dengan apapun yang diberikan harus dimaksimalkan seperti itu. Karena banyak orang-orang yang di luar sana mereka mempunyai keterbatasan yang diberikan Tuhan, yang ditakdirkan Tuhan, tapi dengan motivasi, dengan kemauan yang tinggi, mereka mampu untuk bisa sama, bahkan saat ini masih berusaha. Matur nuwun, terima kasih Mas Panji Legowo untuk segala share-nya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan di hari ini bermanfaat untuk orang banyak, bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semua di sana yang di luar, yang punya kesempatan lebih baik daripada Mas Panji tapi masih menyia-nyiakan sama saat ini. Baik,
Inilah dia podcastnya RRI Jambi, musik ngobrol asik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.